Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan singkat New Hope. Saat ini saya mengangkat satu tema, terjebak dosa masa lalu. Dan bagaimana kita bisa bebas dan mengalami janji-janji Allah. Renungan saya pada saat ini saya landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, setiap manusia mempunyai masa lalunya masing-masing. Seperti tema yang saya angkat saat ini, terjebak dalam dosa masa lalu. Renungan saya pada saat ini bukan bermaksud mengingatkan kita tentang masa lalu kita yang kelam, tetapi lebih kepada mengingatkan dan meyakinkan kepada setiap kita ketika kita menyesali, mengaku, dan memohon pengampunan disertai hidup baru di dalam Yesus, seperti kata firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, maka Tuhan kita tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga menghapuskannya sepenuhnya dari hadiratnya. Ini hal yang luar biasa. Mungkin ada dari kita yang pernah mengalami kejadian seperti ini. Di dalam kehidupan sehari-hari sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah rajin ke gereja, bahkan kelihatan sudah berada di satu lingkungan orang-orang baik. Tetapi masih saja dihantui oleh pengalaman kelam masa lalu, dan akhirnya hal itulah yang membuat kita jatuh kembali dalam dosa yang sama. Saudara, iblis tidak suka ketika orang-orang dibebaskan dari cengkraman mereka. Iblis akan selalu mencoba menanamkan benih-benih keraguan-raguan dalam pikiran setiap kita mengenai apakah saya dan saudara sudah benar-benar diampuni. Kalau kita masih buram dalam hal ini, maka saya pastikan saudara akan jatuh kembali, akan terjebak kembali dalam dosa yang sama. Kenapa? Karena iblis akan terus-menerus mengingatkan setiap kita atas dosa masa lalu yang ia gunakan untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Allah tidak mungkin mengampuni atau memulihkan kita. Inilah salah satu cara yang banyak kali saya dengarkan ketika ada beberapa orang yang share kepada saya. Mereka terus diintimidasi dengan cara terus diingatkan tentang dosa masa lalu mereka. Dan serangan iblis ini merupakan tantangan nyata, bukan tantangan yang biasa-biasa, tapi tantangan nyata bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Ketika kita mengalami hal ini, seharusnya kita belajar hidup kita harus sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Agar apa? Agar kita benar-benar hidup merdeka dan bebas dari tipu daya cengkraman dosa ini. Saudara, Allah Tuhan kita tahu bahwa manusia tidak akan pernah mampu menyelesaikan dosanya sendiri. Oleh karena itu dia menganugerahkan Yesus Tuhan kita untuk apa? Untuk membebaskan manusia dari kutuk dosa ini, dari cengkraman dosa ini. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka apa? Apa yang terjadi? Dosa kita dihapuskan. Sudahkah saudara terima Tuhan Yesus? Saudara, satu-satunya pribadi yang dapat menyucikan dan melepaskan kita dari jeratan dosa hanya Tuhan Yesus. Saudara harus percaya kepada pribadi ini, tidak kepada Allah-Allah yang lain. Kalau saudara sedang dicengkram oleh
dosa masa lalu saudara, mari dekatkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Mungkin ada dari setiap kita yang mempunyai kerinduan untuk terlepas dan bebas dari jebakan dosa ini. Melalui kebenaran firman Tuhan ini ada dua langkah. Sebenarnya ada berapa langkah, tapi saya hanya angkat dua langkah yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari jebakan dosa ini. Yang pertama, kita harus bertobat. Jadi setelah kita bertobat, maka apa yang kita lakukan selanjutnya? Hidup dalam pertobatan tersebut. Dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Kenapa? Bukan apa yang nampak kita lakukan yang kita rubah, tetapi pikiran kita. Sama-sama kita diingatkan bahwa dosa berawal dari apa yang kita lihat. Saudara mungkin masih ingat dosa yang terjadi di Taman Eden. Dari sanalah kita belajar bahwa bukan langsung dilakukan, tetapi apa yang dilihat oleh Hawa. Segitu yang menjerat dia jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, kalau kita mau terbebas dari cengkraman dosa, pikiran kita jangan lagi diisi oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Tapi pikiran-pikiran setiap kita harus diisi oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika pikiran kita diisi terus oleh kebenaran firman Tuhan, maka hal itu akan menghasilkan perubahan pikiran yang pertama, baru perubahan tindakan kita. Itulah perlunya Bapak Ibu, kita harus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bukan 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, tapi setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Karena itulah penuntun hidup saya dan saudara, agar kita tidak hidup dalam kekalahan terus menerus, tapi kita hidup di dalam kemenangan meskipun banyak godaan dan pergumulan hidup. Jadi yang pertama atau poin yang pertama adalah kita harus bertobat dan kita hidup dalam pertobatan. Dan yang kedua, saya sangat menyarankan saudara, carilah orang-orang yang benar-benar saudara percayai untuk saudara berbagi apa yang saudara alami. Jika saudara seorang wanita, maka carilah kakak rohani atau orang tua rohani yang bisa membantu saudara. Sebaliknya untuk yang laki-laki, carilah kakak rohani atau orang tua rohani laki-laki, jangan wanita. Kenapa? Karena di sana harus ada pengakuan dari saudara. Ceritakan apa adanya. Karena kita harus ceritakan apa adanya, maka saya katakan tadi, carilah orang-orang yang benar-benar saudara percayai, yang bisa menjaga rahasia pribadi saudara. Ketika saudara sudah ketemu dengan orang tersebut, maka mintalah doa dan bimbingan dari mereka. Karena hal ini bukan hanya dilakukan 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, tapi kita harus terus dibimbing setiap hari agar kita benar-benar terbebas dari cengkraman dosa masa lalu ini. Saudara, perjuangan untuk melepaskan diri dari jerat dosa bukanlah perkara yang mudah, tetapi bukan pula hal mustahil. Oleh sebab itu, jika itu saudara, jangan malu, jangan takut. Kita harus percaya bahwa masih ada orang-orang baik di luar sana yang mau membantu saudara. Terlebih Bapa kita, Dia pasti membantu saudara agar saudara terbebas dari semua ikatan dosa dan hidup berkemenangan, tidak lagi hidup ditawan oleh dosa. Satu ayat terakhir yang akan saya baca bagi saudara, di dalam Mazmur 51 ayat 3. Di sana dikatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu.
hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ayat ini adalah ayat dari Daud, perkataan dari Daud sendiri. Inilah permohonannya kepada Tuhan. Saudara juga bisa lakukan demikian. Saudara dapat berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan kita selalu menerima kita apa adanya. Saya percaya ketika kita datang dengan pengakuan, kita memohon pengampunan kepadanya, kita datang tersungkur di bawah kakinya, Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Karena setiap kita adalah anak-anaknya. Dia pasti mengangkat saya dan saudara, menolong setiap kita, sehingga hidup kita kembali kepada jalan-jalan yang benar. Dan dari sana kita akan mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, demikian renungan saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.